Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman mahasiswa selalu dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti perkuliahan ya, meskipun kita laksanakan secara online. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah proses bisnis TI, yaitu di pertemuan keempat materinya adalah analisis proses bisnis. Dengan saya, Ibu Rian Latifahul Hasanah. Yang pertama adalah definisi dari proses bisnis. Jika teman-teman membuka di slide dari kampus ya, ada 4 definisi proses bisnis yang ditampilkan di slide tersebut. Saya ambil salah satu definisi proses bisnis. Proses bisnis terdiri dari satu set aktivitas yang dilakukan, dikoordinasikan di dalam suatu lingkungan, baik teknis maupun organisatoris. Aktivitas ini dilakukan secara bersama-sama ya, untuk mewujudkan tujuan dari bisnis tersebut. Nah, kemudian proses bisnis itu bisa ditetapkan oleh masing-masing organisasi atau organisasi tunggal, tetapi juga sangat mungkin untuk bisa berhubungan antara satu proses bisnis dengan proses bisnis yang lain di dalam organisasi tersebut. Oke, kemudian proses bisnis adalah instrumen kunci bagi orang yang mengorganisir aktivitas bisnis dan meningkatkan pemahaman dari hubungan timbal balik mereka. Jadi dari proses bisnis akan tergambar bagaimana hubungan timbal balik dari orang-orang atau aktor ya yang terlibat di dalam proses bisnisnya. Misalkan ada hubungan dari pemilik bisnis, karyawan, dan konsumen itu seperti apa. Akan tergambar dari proses bisnis. Kemudian manajemen proses bisnis atau bisnis proses manajemen atau BPM akan menghasilkan suatu produk serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan tujuan perusahaan tersebut. Jadi akan salah satunya muncul prosedur-prosedur atau ketentuan kegiatan yang dilaksanakan seperti apa supaya bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian ada beberapa alasan mengapa kita perlu untuk mengadakan atau melakukan analisa dan desain proses bisnis. Ini menurut Paul Harmon. Yang pertama alasannya adalah karena adanya krisis ekonomi, di mana krisis ekonomi menekankan atau mengharapkan adanya efisiensi dari perusahaan ya, untuk menghemat tenaga kerja, menghemat sumber daya, menghemat uang gitu ya. Perlu untuk dilakukan analisa dan desain proses bisnis untuk efisiensi tadi. Tujuannya adalah untuk penghematan. Kemudian yang kedua alasannya adalah adanya era ekspansi, yaitu untuk mewujudkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Dengan melakukan analisa dan desain proses bisnis, diharapkan operasi dari perusahaan itu bisa lebih maksimal, lebih memunculkan keunggulan dari kompetitif dari perusahaan tersebut sehingga bisa lebih unggul daripada pesaingnya. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Jadi perlu dilakukan analisa dan desain proses bisnis untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini dengan munculnya internet, cloud computing, dan lain-lain. Kemudian tahapan atau siklus dalam analisis dan desain proses bisnis ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah analisis dan desain, yang kedua adalah konfigurasi, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat evaluasi. Tahapan yang pertama adalah analisis dan desain. Desain meliputi identifikasi proses bisnis dan pemodelan dari bisnis analisis yang meliputi validasi, simulasi, dan verifikasi. Di tahapan pertama ini, analisis dan desain akan dilakukan survei dan analisis ya, dan mencari tahu atau mendata apa saja proses bisnis di dalam lingkungan organisasi tersebut dan lingkungan teknisnya. Nah, dari hasil pengamatan dan survei tadi, bisnis proses bisa diidentifikasi, ditelaah, divalidasi, dan digambarkan dengan bisnis proses model. Jadi, tahapannya adalah untuk survei dan pengamatan, melihat proses bisnis yang saat itu berjalan di organisasi tersebut. Lalu yang kedua, tahapannya adalah konfigurasi, yang meliputi seleksi sistem, implementasi, tes, dan deployment. Di tahapannya adalah menyeleksi atau memilih sistem mana yang cocok untuk menyelesaikan proses bisnis yang sebelumnya sudah dianalisis. Kemudian implementasi, tapi sebelum diimplementasi ya perlu untuk dilakukan tes atau pengujian.
tesnya itu terhadap aplikasinya yang akan digunakan. Apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum, sudah sesuai dengan proses bisnisnya atau belum, termasuk juga perlu untuk melatih personil ataupun karyawan yang akan berhubungan langsung terhadap migrasi atau perubahan dari sistem tersebut. Kemudian, tahapan yang ketiga adalah pelaksanaan yang meliputi operasional, monitoring, dan maintenance. Jadi, di tahap ini sudah diimplementasikan ya, sudah dilaksanakan sistem dari aplikasi yang tadi sudah dipilih di tahap sebelumnya ya, sudah dikonfigurasi di tahap sebelumnya. Di tahap ini sistem tersebut benar-benar digunakan dalam aktivitas sehari-hari dari perusahaan atau dalam operasi perusahaan sehari-hari. Dites atau diperiksa apakah sistem dan aplikasi tersebut bisa dijalankan dengan betul-betul maksimal, sudah menyelesaikan proses bisnis yang baik, dan sudah bisa mencapai tujuan perusahaan. Nah, di tahap ini juga dilakukan atau dihasilkan log informasi dari proses yang telah dijalankan nantinya sebagai bahan dasar evaluasi di tahapan berikutnya. Nah, kemudian baru di tahap keempatnya ini adalah evaluasi, yaitu meliputi penggalian proses dan monitoring dari aktivitas bisnis. Tahapan evaluasi ini menggunakan log informasi yang sudah dihasilkan sebelumnya di tahap pelaksanaan. Kemudian, menggunakan teknik monitoring aktivitas bisnis dan penggalian proses, dilakukan evaluasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi model proses bisnis dan kecukupan dari lingkungan operasional. Nah, dari keempat tahapan tersebut itu menjadi sebuah siklus ya, tahapan atau siklus untuk analisis dan desain proses bisnis, di mana siklus ini terus berjalan dan berputar ya, dilakukan secara terus-menerus sampai dengan ditemukan evaluasi poin-poin di mana harus dilakukan perbaikan atau improvement atau peningkatan dari proses bisnis yang sudah dilakukan. Jadi misalkan sudah dilakukan dari 4 tahap ini, analisis dan desain, kemudian dikonfigurasi, dilaksanakan, dievaluasi. Pada tahapan evaluasi ditemukan adanya proses yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Maka nanti kembali lagi ke tahap 1, analisis dan desain lagi, dikonfigurasi lagi, pelaksanaan lagi, evaluasi lagi, lalu dan seterusnya. Jadi berupa siklus yang terus berulang-ulang atau berputar-putar. Nah, kapan siklus ini akan dilaksanakan secara terus-menerus? Ya, bisa dalam interval tertentu yang sudah ditentukan. Misalkan bisa per tahun, atau per 5 tahun, atau per 10 tahun, tergantung dari kesepakatan organisasi. Baik, kemudian tahapan atau siklus dalam analisis dan desain proses bisnis, ini dibagi menjadi 3 level. Yang pertama, di level enterprise. Level enterprise ini tahapannya adalah dengan mengidentifikasi strategi serta visi dan misi instansi. Visi dan misi instansi bisa dilihat dari mana? Biasanya bisa diperoleh dari Renstra atau rencana strategis. Di mana Renstra ini adalah rencana jangka panjang dari organisasi tersebut, bisa 5 ataupun 10 tahun ke depan. Nah, salah satu di dokumen Renstra ini disebutkan strategi dan visi misi dari instansi. Apa tujuan dari organisasi tersebut, produk atau jasa apa yang dijual, bagaimana pelayanannya kepada customer, kemudian bagaimana cara mencapai tujuan dari organisasi. Nah, yang kedua adalah identifikasi struktur organisasi dan tata laksana. Ini jika organisasi itu, misalkan instansi atau institusi pemerintah, bisa dilihat dari peraturan menteri, ya, ada struktur organisasinya siapa, kemudian tata laksananya, atau perda untuk institusi pemerintah daerah, atau kalau perusahaan swasta bisa dilihat biasanya di akta pendirian, ada struktur organisasinya, atau dari peraturan perusahaan, atau untuk tata laksana bisa dilihat dari SOP dari perusahaan tersebut. Kemudian di level berikutnya adalah business process level enterprise, di mana level ini adalah level yang lebih detail dari level enterprise yang di awal tadi, di mana sudah melakukan survei internal dari instansi untuk mengetahui bisnis proses yang terjadi di institusi tersebut itu ada apa saja, kemudian termasuk untuk mengidentifikasi value chain dari institusi atau instansi tersebut. Jadi yang pertama adalah menentukan value chain. Value chain adalah nilai-nilai yang termuat dalam setiap tahapan organisasi, baik
core maupun support sehingga bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi intinya adalah value chain itu adalah rangkaian aktivitas dari organisasi tersebut yang bisa menambah atau memberikan nilai tambah bagi barang ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan dan bisa sampai ke tangan customer atau konsumen. Kemudian value chain ini contohnya ya kalau di perusahaan atau manufaktur ya prosesnya dari core bisnisnya atau bisnis utamanya kan kalau manufaktur berarti membeli bahan baku, kemudian nanti memproduksi dari bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjual ya produk tersebut ke customer, memasarkan, kemudian sampai dengan mengirimkan pesanan ke pelanggan, nah itu termasuk di core bisnis dari value chain dari organisasi atau perusahaan manufaktur. Nah, bisa juga untuk perusahaan jasa. Intinya adalah bagaimana perusahaan tersebut bisa menyediakan barang dan jasa yang memiliki nilai yang dijual ke customer. Kemudian setelah menentukan value chain, kemudian mengidentifikasi aktivitas dan prosedur di dalamnya, kemudian membuat model untuk menggambarkan aktivitas dan prosedur yang ada di divisi atau bagian tersebut, ya termasuk siapa yang menjalankan. Nah, bisa digambarkan menggunakan beberapa hierarki atau diagram ya, misalkan ada organizational diagram, business process diagram, dan lain-lain. Kemudian setelah itu adalah menganalisis SWOT dan gap analysis. SWOT atau kepanjangannya adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat ya. Suatu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi ancaman, peluang, kemudian kekuatan sampai dengan kelemahan dari organisasi tersebut untuk bisa melakukan perbaikan dan pengembangan. Dan juga gap analysis ini adalah suatu proses atau analisis untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki di dalam organisasi tersebut dan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Ini di level kedua, business process level enterprise. Kemudian di level yang ketiga adalah implementation level implementasi. Dari hasil analisis SWOT dan gap analysis yang sudah dibuat di tahap atau di level kedua tadi, maka akan bisa dibuat usulan pengembangan atau improvement apa yang bisa dilakukan dalam bisnis proses yang telah berjalan saat ini. Misalkan dari hasil identifikasi, analisis SWOT dan gap analysis, diketahui ada beberapa aktivitas dan prosedur yang bisa dihilangkan atau diotomasikan ya, diintegrasikan menjadi proses yang berbasis IT. Contohnya proses order tadinya manual, sekarang sudah bisa dilakukan otomatis menggunakan website. Ketika si customer sudah bisa check out sendiri gitu ya, pesan sendiri menggunakan website. Atau pembayaran yang tadinya transfer, kemudian harus dicek secara manual, sudah bisa menggunakan pembayaran menggunakan virtual account misalkan. Jadi langsung masukin kode, nominalnya sudah muncul, kemudian ketika sudah transfer nanti di websitenya otomatis terverifikasi bahwa pembayaran sudah masuk. Atau untuk pengiriman barang sudah terintegrasi ke sistem layanan pengiriman ya, jadi sudah bisa di tracking lokasi atau pengirimannya sampai mana, sudah sampai ke tujuan atau belum. Nah, selanjutnya contoh di organisasi pemerintahan bagaimana? Ya, kaitannya tadi melakukan proses implementasi yang tadinya manual sehingga diotomatisasikan menjadi proses yang berbasis IT di organisasi pemerintah misalnya dalam proses perizinan atau pengajuan tertentu ya, misalkan tadinya dilakukan serba manual, harus datang ke lokasi instansi terkait, menyerahkan dokumen ya. Nah, dengan adanya proses yang terintegrasi dengan IT, itu bisa perizinan atau pengajuannya itu disubmit menggunakan aplikasi ataupun website. Kemudian bisa dicek progres pengajuannya sudah sampai mana, apakah sudah bisa diambil dokumennya, misalkan ya sudah selesai atau belum. Contohnya misalkan ketika teman-teman mau membuat paspor ya, sekarang kan sudah disediakan layanan untuk membuat paspor secara online menggunakan aplikasi M-Passport. Jadi tinggal download, registrasi, upload dokumen, dan lain-lain. Kemudian nanti pembayaran juga dilaksanakan atau dilakukan lewat aplikasi. Kemudian nanti kalau sudah bayar, tinggal datang di jadwal yang sudah ditentukan untuk pengambilan data, kemudian wawancara, dan termasuk mengambil data biometrik ya untuk difoto dan lain-lain. Jadi prosesnya sudah lebih bisa dipantau menggunakan aplikasi ataupun website.
Nah, setelah dilakukan aktivitas seperti itu, otomatisasi menggunakan proses berbasis IT, kemudian dari proses tersebut bisa di-improve, kemudian digambarkan diagram baru yang kemudian bisa dibuat lagi detail aktivitas dan prosedurnya. Kalau sudah maksimal di internal, sudah disosialisasi, sudah dirasa berjalan dengan lancar, sudah diujikan, kemudian baru bisa disosialisasikan ke pihak eksternal atau ke pihak stakeholder ya, ke masyarakat. Ini kaitannya dengan organisasi pemerintah. Setelah itu, tahapan dalam analisis dan desain proses bisnis ini akan terus berulang sesuai dengan siklusnya. Di tahap terakhir tadi evaluasi, sudah dievaluasi, ada masukan, kemudian improvement lagi, diulang lagi ke desain dan analisis, konfigurasi, implementasi, evaluasi lagi. Kemudian diulang lagi dan seterusnya. Jadi tidak akan berhenti prosesnya dalam bisa menciptakan sesuatu layanan ya atau penjualan barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien. Jadi sifatnya adalah terus terjadi continuous improvement. Nah, kemudian terkait bisnis itu ada dua istilah yang sering kita dengar ya, ada cost dan margin. Cost ini adalah biaya, yaitu harga ya yang perlu kita bayarkan untuk bisa menciptakan suatu produk. Contohnya, untuk memproduksi makanan ya pabrik harus membayar bahan baku ya, bahan baku dari makanan itu sendiri, membayar sumber daya manusianya, membayar peralatan ya, biaya listrik dan lain-lain. Itu disebut sebagai cost. Sedangkan margin itu adalah ya bisa kita sederhanakan adalah keuntungan ya. Selisih dari nilai atau harga dari barang yang atau layanan yang dijual dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan untuk menghasilkan layanan atau produk tersebut. Konsepnya adalah menciptakan konsep penciptaan nilai berlaku pada organisasi berorientasi profit dan organisasi non-profit. Nah, kalau di perusahaan atau organisasi yang profit, margin itu adalah keuntungan ya secara materi, secara uang ya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan perolehan margin tersebut. Sedangkan untuk organisasi yang non-profit yang tidak bekerja berdasarkan keuntungan materi ya, margin ini diambilnya adalah untuk memaksimalkan barang dan jasa yang disediakan dengan sumber-sumber daya yang dimiliki. Jadi, nilai atau tujuan akhir dari margin perusahaan non-profit ini bukan uang ya, tapi bagaimana organisasi tersebut bisa memaksimalkan barang dan jasa yang diberikan ke masyarakat ataupun ke pengguna dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Nah, kemudian barang atau jasa yang disediakan oleh perusahaan itu tercipta melalui serangkaian proses bisnis. Jadi proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang mengerjakan suatu tujuan bisnis untuk bisa menyediakan atau membuat barang dan jasa. Nah, di dalam pembuatan atau penyediaan barang dan jasa dalam setiap organisasi paling tidak memiliki 3 macam proses bisnis. Yang pertama adalah proses bisnis acquisition or payment process ya, proses untuk perolehan dan pembayaran. Tujuannya adalah untuk bisa perusahaan tersebut mendapatkan sumber daya ya yang diperlukan oleh organisasi. Misalkan bagaimana perusahaan itu bisa memperoleh bahan baku, memperoleh alat untuk memproduksi barang, kemudian termasuk juga sumber daya uangnya ya, keuangannya, sumber daya manusianya, itu termasuk ke proses perolehan. Nah, sumber daya kalau untuk barang bisa diambil dari supplier. Sedangkan kalau sumber daya manusia berarti diperolehnya ya dari karyawan ya yang bekerja di organisasi tersebut. Nah, sumber daya tersebut tadi ada uang, peralatan, bahan baku, sumber daya manusia diperlukan untuk bisa menyediakan barang dan jasa yang nantinya akan dijual ke pelanggan. Kemudian proses bisnis yang kedua adalah conversion process atau proses perubahan. Tujuannya adalah untuk mengubah dari sumber daya yang sudah diperoleh tadi menjadi barang atau jasa yang siap dijual ke pelanggan atau yang diperlukan oleh pelanggan. Jadi prosesnya adalah salah satunya ya mengubah dari bahan baku menjadi bahan jadi dengan melibatkan tadi ada peralatan, sumber daya manusia, ada juga sumber daya uang ya, keuangan atau dana. Proses perubahannya bisa beraneka ragam tergantung dari organisasi tersebut, memproduksi barang atau jasa, teknologinya seperti apa, sumber dayanya seperti apa,
peraturannya seperti apa gitu ya. Jadi sangat beragam tergantung dari organisasinya. Intinya adalah proses conversion atau conversion proses atau proses perubahan ini adalah kegiatan yang mengubah barang atau jasa yang diperoleh atau bahan baku menjadi barang atau jasa yang siap untuk digunakan ke pelanggan. Kemudian proses bisnis yang ketiga adalah sales or collection process, proses untuk penjualan atau pengumpulan. Tujuannya adalah perusahaan menjual atau menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan, lalu mengumpulkan pembayarannya atau menerima pembayaran dari barang atau jasa tersebut. Jadi barang atau jasa yang sudah dibuat di proses kedua tadi ya, proses perubahan, itu dijual ke pelanggan, kemudian nanti ditukar dengan pembayaran ya biasanya dalam bentuk uang. Ada harganya, berapa yang harus dibayarkan untuk barang ataupun jasa yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Tujuannya adalah untuk mendeliver atau menyerahkan barang atau jasa kepada para pelanggan dan mendapatkan pembayaran dari barang atau jasa tersebut. Nah, kemudian ini hubungannya juga dengan proses perolehan atau pembayaran. Jadi ketika suatu entitas atau organisasi menjual barang, ya pasti ada yang membeli. Jadi antara nomor 1 dan nomor 3 ini adalah proses yang berhubungan ya di lingkungan organisasi dan lingkungan luarnya. Kemudian pengelolaan proses bisnis. Di dalam organisasi pasti ada pimpinan organisasi ya. Pimpinan organisasi atau perusahaan bertanggung jawab terhadap pengelolaan proses bisnis. Nah, dalam aktivitas pengelolaan atau manajemen proses bisnis ini ada 4 kegiatan utama atau 4 aktivitas. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Kegiatan perencanaan oleh pimpinan organisasi ini adalah kegiatan untuk menentukan sasaran dari bisnis tersebut. Kemudian prioritas dari proses bisnisnya itu apa? Kemudian menyediakan blueprint atau cetak biru atau rancangan-rancangan ya untuk mencapai sasaran tersebut. Termasuk pimpinan juga harus mengidentifikasi kesempatan-kesempatan dan resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Itu di tahap awal perencanaan. Kemudian setelah direncanakan, tahap keduanya adalah dilaksanakan, pelaksanaan atau executing, di mana pimpinan menjalankan rencana yang sudah ditetapkan, membagi prosedur atau proses-proses bisnis menjadi aktivitas yang lebih kecil. Jadi aktivitas atau proses bisnisnya sudah ada ya, kemudian nanti diterjemahkan menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil. Misalkan tadinya proses bisnis untuk sebuah divisi, kemudian nanti diterjemahkan untuk masing-masing karyawan atau individunya mengerjakan aktivitas apa untuk bisa menunjang dari pelaksanaan proses bisnis tersebut. Jadi karyawan sifatnya adalah menugaskan, pimpinan sifatnya adalah menugaskan bawahannya untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan tertentu, termasuk memotivasi karyawan untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian tahap ketiga adalah pengawasan atau controlling. Kegiatan ini adalah proses untuk memeriksa hasil dari aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan di tahap pelaksanaan, apakah sudah sesuai harapan atau belum. Kemudian jika ada perubahan pada harapan yang ditetapkan, maka juga perlu adanya perubahan dari aktivitas atau proses bisnisnya. Kemudian tahap keempatnya adalah penilaian atau evaluating. Secara berkala, pimpinan organisasi itu perlu menilai apakah proses bisnis yang dilakukan sudah mencapai tujuan atau sasaran organisasi atau belum. Jadi dikembalikan di tahap 1 ya, melihat sudah sesuai dengan perencanaan awal atau belum. Nah, hasil dari penilaian tersebut bisa digunakan untuk menyesuaikan rencana, tujuan, dan harapan dari organisasi. Kemudian, kejadian-kejadian dari proses bisnis atau business process event. Suatu proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Tadi sudah dibahas di awal ya. Jadi proses bisnis itu adalah rangkaian ataupun set aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu proses bisnis bisa terdiri dari beberapa aktivitas. Ya, contohnya suatu perusahaan ya, ada yang menjalankan fungsi pemasaran, ada yang menjalankan fungsi produksi, ada yang menjalankan fungsi keuangan, misalkan seperti itu. Itu kan bagian-bagian dari aktivitas-aktivitas di proses bisnis. Nah, kejadian atau event adalah aktivitas tunggal yang terdapat di dalam suatu proses bisnis.
dalam suatu proses bisnis dibagi menjadi 3 kegiatan atau 3 kejadian. Yang pertama adalah kejadian-kejadian operasional. Adalah kegiatan yang aktivitas-aktivitas operasi yang digunakan atau dilakukan dalam suatu proses bisnis untuk bisa menyediakan barang atau jasa bagi pelanggan. Contoh dari kejadian operasional adalah jika perusahaan menerima barang dari supplier, kemudian memproduksi barang, memasarkan barangnya, kemudian menerima pembayaran dari customer, itu termasuk ke kejadian operasional. Kemudian untuk kejadian informasi atau information event, ini adalah kegiatan untuk mencatat, memelihara, dan melaporkan informasi atau data-data dari proses aktivitas. Jadi misalkan ada proses penjualan di kejadian operasional ya, kemudian dicatat datanya, kemudian nanti diolah, dipelihara sampai dengan melaporkan atau menghasilkan laporan. Misalkan laporan laba rugi ya dari penjualan per bulan. Nah, kemudian kejadian keputusan. Ini kaitannya adalah memanfaatkan kejadian-kejadian informasi untuk bisa membuat atau mengambil keputusan organisasi. Keputusannya bisa untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, atau penilaian suatu proses bisnis. Misalkan dari laporan keuangan terlihat apa barang yang paling laku misalkan. Kemudian nanti pimpinan atau manajer memutuskan untuk memperbanyak stok produk tersebut, atau melihat potensi yang ada, manajer memutuskan untuk membuka cabang baru, misalkan seperti itu. Nah, kemudian dari 3 kejadian ini itu saling berkaitan antara satu kejadian dengan kejadian proses bisnis yang lain. Yang pertama, kejadian keputusan akan menentukan dan memicu kejadian operasional. Misalkan tadi memutuskan bahwa ada produk baru yang dijual. Jadi akan memicu atau memunculkan kejadian operasional untuk bisa menjual produk tersebut. Atau kejadian keputusan untuk membuka cabang baru akan memunculkan kejadian operasional untuk menjalankan penjualan di cabang baru tersebut. Kemudian kejadian operasional akan memicu kejadian informasi ya dengan cara mencatat transaksi dari aktivitas penjualan barang atau jasa perusahaan tersebut. Kemudian kejadian keputusan atau pengelolaan juga bisa memicu kejadian informasi. Misalkan perusahaan manajernya ya atau pemimpinnya atau pimpinannya akan mengambil keputusan tertentu, biasanya meminta laporan. Nah, laporan itu kan dihasilkan dari kejadian informasi. Jadi perlu untuk meminta kejadian-kejadian informasi dalam bentuk laporan tadi untuk bisa menunjang pengambilan keputusan dari manajer. Nah, kemudian ada perbedaan dari data dan informasi. Data ini adalah masukan ke dalam sistem informasi. Kemudian sifatnya adalah tidak berguna jika belum diolah ya. Data merupakan fakta tentang aktivitas bisnis dan proses bisnisnya, yang biasanya belum berguna kalau belum diolah. Nah, sedangkan informasi ini adalah data yang sudah diolah. Sistem informasi biasanya menangkap menangkap atau menyimpan data, menyimpan dan menggabungkannya, meringkas sampai dengan mengelompokkan dan menjadi informasi yang berarti bagi pimpinan. Informasi bisa didefinisikan sebagai data yang telah memiliki arti bagi para penerimanya. Contohnya data ini tadi data mentah transaksi hariannya gitu ya, sedangkan informasi itu sudah diolah, sudah disajikan diringkas sedemikian rupa. Misalkan terlihat produk apa yang paling laku, kemudian penjualan cabang mana yang paling banyak, misalkan seperti itu kan sudah diolah. Tidak mungkin data mentah gitu ya, pasti sudah dirangkum atau diringkas atau diolah lebih lanjut, misalkan menggunakan tools tertentu untuk pengolahan data. Nah, kemudian kita akan melihat contoh hubungan antara proses-proses bisnis, proses-proses informasi, dan aktivitas manajemen. Di sini menggunakan studi kasus sebuah bisnis ya penjualan martabak, namanya Martabak Bandung. Martabak Bandung berlokasi di Bandung, menyediakan martabak lezat, enak, dan pelayanan yang ramah. Kemudian salah satu jaminan di perusahaan ini adalah menyajikan dalam waktu 20 menit. Jika lebih dari 20 menit, pelanggan tidak usah bayar. Nah, kemudian pimpinan sering menghabiskan waktu untuk menganalisis pasar di Bandung, para pesaingnya, sesama penjual martabak gitu ya, dan para pelanggannya seperti apa. Kemudian pimpinan membuat keputusan tentang menu yang akan dicantumkan. Ada menu apa saja martabak yang akan dijual.
Kemudian dalam penjualannya pelanggan bisa memesan via telepon atau datang langsung ke tempat. Detail pesanan dicatat dalam form pesanan yang dibuat beberapa rangkap, kemudian telah diberi nomor urut ini order ya, jadi menentukan siapa yang order duluan. Kemudian total penjualan dihitung lalu dicatat pada form pesanan dan disampaikan kepada pelanggan. Jadi biasanya ada nota atau kwitansi atau bond gitu ya, menunjukkan pesanannya apa saja, totalnya berapa. Nah, jika pelanggan sudah membayar, maka ada keterangannya paid atau lunas gitu ya, sudah dibayarkan. Kemudian dicatat juga detail pembayaran yang dilakukan. Kemudian selembar form diberikan kepada pelanggan, supaya pelanggan bisa menunggu bukti pemesanan dan sudah pembayaran tadi diberikan ke pelanggan. Kemudian satu rangkapnya lagi diberikan ke koki untuk bisa ditaruh di dapur, menampilkan atau diurutkan ya berdasarkan urutan pemesanannya, mana dulu yang pesan itu yang dibuatkan gitu ya. Kemudian jika sudah selesai, martabaknya akan dibungkus, kemudian form pesanan pada koki akan disimpan di sebuah kotak untuk mendata histori ya, apa saja yang sudah dibuat oleh si koki. Kemudian pelanggan memperlihatkan form pesanan yang sudah dicap paid atau lunas untuk mengambil pesanan. Form pesanan dari pelanggan akan disimpan, untuk bagian akuntansi dicatat datanya, dan martabak akan diberikan ke pelanggan. Ini adalah proses bisnisnya di dalam Martabak Bandung tadi ya. Proses bisnisnya ini seperti ini, ada banyak sekali langkah-langkahnya. Nah, kemudian kita identifikasi ada kejadian keputusan apa di Martabak Bandung ini. Contoh kejadian keputusannya adalah, yang pertama, pimpinan atau manajer menganalisis pasar dari martabak di Bandung. Siapa pesaingnya, siapa pelanggannya, ya itu termasuk kejadian keputusan. Kemudian menentukan martabak apa yang akan dijual di menu. Kemudian memberikan pesanan martabak yang tepat pada pelanggan yang tepat. Itu keputusan kejadian keputusan. Kemudian kejadian operasionalnya apa dari proses bisnis yang tadi? Menerima pesanan masuk ya, kemudian menerima uang pembayaran dari pelanggan, terus kemudian memproduksi martabak itu, mengemas sampai dengan mendeliver atau mengirimkan atau memberikan martabak ke pelanggan. Kemudian kejadian informasinya apa? Ya kaitannya tadi untuk mengolah data ya, data-data menjadi informasi. Kemudian contohnya adalah mencatat pesanan pelanggan ya, mencatat itu proses dari kejadian informasi, menghitung total pesanan, menandai pesanan yang sudah dibayar, memberikan pelanggan selembar form pesanan, memberikan koki selembar form pesanan, kemudian mengirim form-form pesanan ke bagian akuntansi untuk bisa dicatat lebih lanjut. Nah, kemudian kejadian-kejadian informasi yang mungkin dipicu oleh kejadian keputusan. Yang pertama, membuat laporan analisa pelanggan. Misalkan si manajer ya meminta data atau laporan pelanggan ya. Nanti dari kejadian informasi adalah membuat laporan analisa pelanggan, membuat laporan penjualan berdasarkan jenis martabak, misalkan supaya manajer tahu martabak apa yang paling laris. Kemudian membuat analisa keuntungan kotor atau gross margin. Kemudian membuat laporan keuangan, laporan kerugian penjualan akibat jaminan 20 menit penyajian. Misalkan tadi dari keputusan dari manajer adalah membuat jaminan kalau lebih dari 20 menit pesanannya belum selesai, maka gratis, misalkan seperti itu. Nah, perlu dihitung total kerugian dari penjualan akibat jaminan itu totalnya berapa sih? Seberapa sering koki itu telat membuatnya lebih dari 20 menit gitu. Jadi, perlu untuk diolah informasinya untuk hubungannya tadi ya dengan kejadian keputusan. Nah, baik, itu untuk materi hari ini sudah selesai. Materinya tadi mengenai analisis proses bisnis ya. Setelah ini nanti teman-teman silakan untuk bisa membaca kembali dan kemudian mereview dengan cara mengerjakan latihan soal. Untuk video pembelajaran saya cukupkan, dilanjutkan diskusi di grup WA ataupun di e-learning. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.